Ya kan anak, sekarang boleh di unmute atau di suaranya boleh dinyalakan. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 6 hari ini. Pagi, Pak. Oh, terima kasih, semangat sekali ya. Masih semangat? Woi, semangat. Ulang-ulang, masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Ya, walaupun tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke. Baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan Pak Guru di Zoom meeting. Hari ini kita belajar melalui room meeting. Ya, pertama Pak Guru absen dulu. Kita akan absen di grup WA. Pak Rasa semuanya absen ya di grup WA ya. Jadi, kita baik. Sekarang kita menanamkan nilai-nilai religius terlebih dahulu dengan apapun kita kerjakan kita harus selalu berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Gian sebagai kelas pimpin doa. Teman-teman, mari doa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih Gian. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru akan putarkan share screen ya. Melalui Zoom. Silakan duduk dengan tegak, duduk dengan baik, boleh duduk saja. Aku berdiri dalam Indonesia kebangsaan merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Nana, kita menyanyikan lagu Indonesia dengan semangat ya hari ini. Kita tambahkan lagi rasa nasional kita dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Luar biasa. Ya. Baik. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Pak Guru cek pakaiannya sudah rapi semuanya ya. Buku pelajaran sudah siap. Oke, terima kasih.
Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Lalu kita sudah mempelajari tema 5, tema 1 ya, tentang sifat-sifat magnet. Dan sekarang kita akan belajar tema wirausaha, yaitu subtema 2 ya, materi pembelajaran PS, IPA, dan bahasa Indonesia. Oke, Pak Guru buka dulu PPT-nya sebentar. Anak boleh di-mute dulu suaranya, dimatiin dulu sebentar. Nah, ini tentang tema 5, pembelajaran ya. Lita, mohon dimatiin gininya, Lita, suaranya. Ya. Baik. Nah, Pak Guru di sini akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuannya adalah 1. Dengan menganalisis gambar yang ditampilkan pada slide presentasi, siswa mampu menganalisis tujuan dari posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nomor 2, Indonesia dengan menjawab LKPD yang dibagikan melalui WhatsApp Group, siswa mampu menuliskan laporan tentang tujuan, posisi, dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nomor 3, dengan mengamati video yang dibagikan melalui WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis benda magnetis dan non-magnetis. Nomor 4, dengan menjawab LKPD yang dibagikan melalui WhatsApp Group, siswa mampu membuat hasil laporan benda magnetis dan non-magnetis. Nomor 5, dengan mengamati contoh formulir yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Nomor 6, dengan mengerjakan formulir pada LKPD, siswa mampu menyajikan hasil penulisan teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Ya, seperti itu. Ntar lo, Nan. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Pak Guru sudah mempunyai gambar. Nah, coba kalian perhatikan semuanya. Boleh suaranya dinyalakan dulu. Di sini Pak Guru punya gambar usaha-usaha atau kewirausahaan. Ada 3 gambar. Coba kalian perhatikan. Nah, di sana yang pertama itu gambar apa ya? Orang fotokopi. Masa orang fotokopi itu ya? Oh, ya. Pak kira itu tukang bakso ya, bukan ya? Oh iya, ya. Benar. Oke. Nomor 2 itu gambar apa ya? Rambut. Betul sekali. Kalian pernah ke depan rambut? Saya ngapain? Potong rambut. Ya pastinya potong rambut ya. Oke, nomor 3 itu orang ngapain? Benerin motor. Motor itu biasanya di mana ya? Bengkel. Nggak mungkin benerin motor di tukang cukur rambut, nggak mungkin ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan gambar ketiga gambar ini. Ya. Gambar nomor 1 orang fotokopi. Kira-kira di dalam tempat fotokopi itu ada alat-alat apa aja? Kertas. Lagi. Mesin fotokopi pasti ya. Lagi. Fotokopi. Alatnya. Jadi ada sekian kira-kira pasti ada orang kalau nggak iya. Kertas, ada peniti, ada tinta, ada fotokopinya. Nomor 2 tukang cukur. Kira-kira alat-alat yang dipakai di sana itu apa aja? Terus lagi. Orang. Lagi. Oke, bagus. Nomor 3, kamar bengkel. Ada alat benda apa aja sana? Alat-alatnya. Betul, alat-alatnya. Obeng. Oke, bagus. Nah, sekarang coba dari semua alat yang dipakai di dalam usaha itu, apakah semua terlibat di dalam ini?
Apakah alat yang digambar itu mungkin dari luar negeri atau buatan luar negeri? Ah, ada ya. Oke, kopi. Tahu nggak bahwa kopi itu sebagian asalkan itu barangnya di luar negeri. Ukur alat ukur itu juga yang dari luar negeri. Itu juga kan bengkel. Ya, spare part motor itu juga kebanyakan dari luar negeri. Yamaha, Honda, juga buatan negeri. Nah, jadi karena banyak buatan luar negeri, maka suatu negara itu kerjasama sama negara yang lain, sama negara-negara lainnya, ya, sama negara guru ajarkan lain, ya. Jadi ada beberapa negara ASEAN yang berada di sekitar atau bertetangga dengan negara Indonesia. Nah, sekarang karena Indonesia bekerja sama dengan negara ASEAN, maka secara ekonomi, ya, tujuan kerjasama ini negara ASEAN itu adalah seperti yang Pak Guru jelaskan di slide, cuma barang-barang satu, daerah dalam pembangunan ekonomi. Dan perbangunan ekonomi. Ya, bagus. Ya. Oke. Nah, dalam kerjasama itu pasti ada ekspor dan impor. Apakah kalian tahu istilah ekspor dan impor? Tahu? Tidak tahu karena belum dijelaskan. Artinya sekarang dijelaskan. Nah, oke, nah Pak Guru pendek mungkin kita semua akan di 3 jam mengenai video. Coba kalian perhatikan video ini ya. Pengetahuan sosial. Boleh dimatikan dulu. Kita akan belajar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Sebelum kita belajar lebih jauh, silakan lihat video berikut ini. Jakarta juga nyatanya membawa dampak ekonomi bagi sebagian sektor usaha. Omset Smesco Indonesia melesat hingga lebih dari 100% lantaran menjadi official merchandise store. Tak hanya itu, penjual biji kopi di Pasar Santa pun juga ikut mendulang rupiah karena banyaknya turis asing yang berbelanja. Smesco Indonesia sebagai official merchandise store Asian Games 2018 mengalami peningkatan omset hingga lebih dari 100% dibanding hari biasa. Banyaknya kontingen dan official peserta Asian Games yang berbelanja ke Smesco bahkan membuat pihak Smesco kehabisan stok kerajinan lokal. Hingga nanti tanggal 2 September 2018, Smesco Indonesia ini akan menerima kedatangan para kontingen dan official peserta Asian Games. Setiap harinya secara bergilir, ratusan kontingen ini akan diajak untuk berbelanja aneka souvenir khas Nusantara. Bagi Charlie, atlet panahan asal Hong Kong ini, souvenir khas Indonesia sangat menarik. I think it's very special that you have many traditional handicrafts. We cannot find it in the else of the world. Like yesterday, we tried the batik painting. Yeah, I used the wax to paint the ondel door, and it was very fun. Tak hanya UKM di Smesco saja yang banjir turis Asian Games. Sebuah toko kopi di kawasan Santa, Jakarta Selatan juga ikut mendulang rupiah karena gelaran Asian Games. Asian Games sih sebenarnya sangat ngaruh ya, karena memang kopi itu sekarang udah dunia lah gitu kan. Orang di mana-mana cari kopi, kan orang luar negeri kita juga sama. Jalan-jalan ke mana aja biasa, Pak. Di rumah Gelaran Asian Games hanya menjadi ajang untuk menambah. Oke.
itu aja sedikit video, padahal banyak video ya untuk mempertingkat waktu. Jadi di sana kalian melihat ada pergelaran Asian Games namanya. Karena pergelaran Asian Games itu, jadi banyak turis-turis yang dari luar negeri itu membeli barang-barang Indonesia, terutama souvenir-souvenir seperti batik, ya, dan banyak sekali Indonesia dengan kaya dengan souvenir-souvenir khas budaya Indonesia. Nah itu artinya terutama negara-negara ASEAN juga ya. Nah itu artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN sangat penting, menguntungkan negara Indonesia. Seperti kalian sudah punya gambaran? Nah, jadi Indonesia itu menjual barang atau jasa ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Ya, boleh kalian catat, yang penting. Kemudian orang yang menjual barang atau jasa ke luar negeri itu disebut dengan eksportir. Orangnya disebut eksportir. Ya. Dan ketika Indonesia nih, ketika Indonesia membeli barang dari luar negeri, ya itu disebut dengan impor. Kita mengimpor barang, ya orangnya disebut dengan importir. Kan banyak kita ini ya membeli barang dari luar negeri gitu. Nah sekarang coba lihat Pak Guru, kelihatan video Pak Guru. Ini Pak Guru punya HP. Nih lihat nih HP Pak Guru. Tepuk mereknya, lihat mereknya. Apa mereknya tuh? Mereknya Oppo ya. Walaupun HP murah tapi ini lumayan lah. Ya. Ini mereknya Oppo. Tahu nggak anak-anak? HP merek Oppo Pak Guru ini itu produsen atau yang buatnya dari negara mana? Tahu? Nah, itu udah kalian pakai aja HP ya, nggak tahu barangnya dari mana ya. Oppo ini bukan buatan Indonesia loh. Nah, HP Oppo yang Pak Guru pakai ini itu buatan Cina ya atau Tiongkok. Nah, jadi artinya kita apa? Mengimpor barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Betul sekali, bagus. Ya, itu gambaran singkatnya ya yang sederhana yang mungkin Pak Guru bisa sampaikan. Semoga kalian mengerti. Nah, di sini di slide coba lihat lagi, ada di sana barang-barang yang diimpor. Ya, Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya, ada minyak bumi, gas bumi, kayu, karet, putih dan lain sebagainya. Nah, kayak itu gambaran singkatnya, minyak bumi itu diekspor ke Malaysia, Filipina dan lain sebagainya. Gas bumi itu di Jepang, Singapura dan lain sebagainya. Sementara kita juga mengimpor barang, terutama sih barang-barang elektronik, otomotif ya, banyak dari negara luar. Ya, Jepang itu sebenarnya motor yang pakai itu dari Jepang ya, biar kalian tahu aja. Si motor ini kan motornya bintang lahir motornya Yamaha, bintang Yamaha oleh Jepang lah tuh nih. Oke, itu seperti itu. Ada Thailand juga dari beras, padahal Indonesia tuh luasnya jauh lebih luas dari Thailand, tapi kita masih mengimpor beras dari Thailand, ya, negara Thailand. Oke, nah itu gambaran kita untuk materi IPS hari ini. Sudah ada gambaran ya. Nanti ada LKPD nanti untuk IPS tentang kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, nanti Pak Guru share di grup PA. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Coba perhatikan usaha yang ada di sekitarmu. Nih, Pak Guru bagikan slide nih, ada warung. Ada warung, ada toko, apa namanya itu ya? Toko kelontong namanya ya. Toko sebada. Nah, di toko itu ada banyak-banyak benda. Ada spaku, ada sendok, dan lain sebagainya. Mungkin satu-satu ya. Ada banyak bendanya di sana. Nah, kemudian coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini Pak Beli dari waktu tadi nih, Pak Beli itu barangnya Pak taruh di sini ya. Ada gambar pertama apa? Pen? Kedua ada apa? Ya?
Nanti tahu bahasa peneliti ya. Ada penghapus, ada paku, ada apa tuh namanya? Ada pencetak namanya, apa itu namanya istilahnya ya. Kemudian terakhir ada akhir. Nah, terkait dengan materi. Kira-kira karena kita sedang belajar tentang magnet, apakah semua yang guru tampilkan di sini bisa ditarik oleh magnet? Masa? Tahu? Tahu? Emang? Tahu. Cobanya? Tahu. Kan belum Pak Guru ajarin nih, belum percobaan nih, ya. Oke. Saran nggak? Saran nggak? Oke, sekarang boleh catat semua benda di sana. Pentil, 2 peneliti, 3 penghapus di tulisnya. Sambil kalian melihat tayangan video yang akan Pak Guru putarkan. Sambil terus ya, kalian tonton video ini dulu. Tidak menempel. Connected. Sendok menempel, coba perhatikan. Dan ke sini. Bisa koin 100 sih, 200 sih, 500 sih. Nah itu kancing baju ya. Oh ternyata L. Belang. Poin 100. Ya. Poin 200. Poin 500. Tidak. Poin 1000 ternyata menempel loh anak-anak. Terbuat dari sekarang enggak. Ini pisuan.
Lelan kan kamu guntong. Tidak. Udah dicatat dikit-dikit benda-benda yang menempel. Senol ada ya. Oke, nah itu tadi videonya Pak Singkat itu. Tadi kalian sudah videonya? Sudah perhatikan? Sudah? Sudah. Masih semangat nih? Oke, masih semangat? Semangat. Asyik. Video harus semangat ya itu. Nah sekarang coba kita analisis sama-sama. Oke, Pak ini coba Gian, tanya. Gian tadi Pak ditarik apa tidak ditarik magnet? Tadi Pak Guru gimana? Tidak. Niti? Bagus. Oke. Sekarang coba Randy, kalau kain tadi ditarik apa enggak? Ada kain tadi? Ada ya. Ayo Randy. Ya. Bagus. Kalau pancing baju? Gimana Ren? Enggak, bagus. Sekarang coba Cindia tusuk tadi apa enggak? Kalau poin 100, 200, 500 tadi kita apa enggak? Tadi ya. Nah, kemudian terakhir tuh ada pin 1000. Makanya sama sebutnya. Tadi ketarik apa enggak? Pin 1000-nya. Mengapa ada benda yang bisa ditarik magnet? Mengapa ada benda yang tidak bisa ditarik magnet? Ayo. Kenapa? Benda yang tak boleh ditarik ada magnet. Jawab. Ayo. Ya. Ini siapa yang bisik-bisik? Gian ya? Kenapa Gian? Ayo. Nah, karena ada benda yang bisa ditarik magnet, ya itu adalah benda-benda yang terbuat dari logam biasanya seperti besi, bata, kobalt, nikel, ya. Dan benda-benda yang tidak bisa ditarik magnet itu biasanya aluminium. Kayak tadi uang 100, 200, 500 aluminium tuh tidak bisa ditarik oleh plastik, jelas tidak bisa. Kain, benda-benda yang seperti itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian benda yang dapat ditarik magnet disebut magnetis, that's right. Ya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Terima kasih. Sudah paham semuanya? Sudah. Magnetis dan non magnetis dan beserta sudah paham? Oke. Nah, Pak Guru akan membuat ide tentang magnetis dan non magnetis. Nanti kita share di PA. Ya, kalian boleh coba lihat di grup. Nah, sekarang perhatikan usaha yang ada di sekitarmu. Ada nggak usaha-usahamu? Mungkin warung, bengkel, dagang barang, kan usaha juga, dagang seperti usaha juga. Ada nggak? Pasti ada. Kalau usaha besar itu dinamakan dengan perusahaan. Biasanya dalam perusahaan itu pasti membutuhkan karyawan, membutuhkan kerja atau petugas yang disebut dengan karyawan. Nah, biasanya kalau untuk jadi karyawan, kita membuat formulir dengan CV atau kurikulum kita. Nah, tahukah kalian apa yang harus kalian siapkan untuk melamar pekerjaan pada tempat usaha? Itu membuat kurikulum kita. Ya. Itu, nah, gampangnya daftar riwayat hidup. Pak, apa sih itu daftar riwayat hidup, Pak? Kok saya baru kali dengar, Pak? Nah, sekarang Guru akan jelaskan, ya. Nah, kalau itu artinya formulir ini isinya berupa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman, ada nama, ya,
Ini sangat teknologi, ada sekolah, agama, kelamin, dan lain sebagainya. Ya, nah, ini adalah riwayat hidup yang sederhana. Contohnya yang pertama. Oke, udah lihat? Oke, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, ya. Jenis kelaminnya ditulis sebetulnya bukan digambar ya. Karena ada Pak jenis kelamin digambar, ditulis Pak, ditulis dengan digambar ya. Oke, sederhana. Nanti Pak Guru akan share juga LKP daftar riwayat hidupnya, bisa kalian lalui. Nah, kayak ini ya. Tahukah kamu daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk mengembangkan data diri kita orang lain. Seperti itu ya, singkatnya jelaskan seperti itu. Oke. Nah, tadi pelajaran kita hari ini anak-anak karena tadi Pak Guru akan dipercepat sedikit ya. Oke. Semuanya bisa paham ya Kak? Saya paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah satu, negara ASEAN. Ada yang mencatat tadi? Oke, kalau nggak ada, tujuan negara ASEAN adalah satu, menambah daerah pemerintahan. Seperti tadi ya, dua, memenuhi kebutuhan negeri.